Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini Siti Madinah dari kelas 11.1. Di sini saya menjelaskan menganalisis peran tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tokoh perjuangan pada masa pergerakan nasional pertama, Wahidin Sudirohusodo. Pada abad ke-20, beliau banyak menggalang dana pelajar atau studi funds guna membantu penyelenggaraan pendidikan bagi kalangan yang kurang mampu. Pada sampai di Batavia atau Jakarta, beliau menemui para pelajar Stovia dan menyampaikan mengenai pendidikan. Hal ini menginspirasi berdirinya organisasi Budi Utomo. Yang kedua, Sutomo membentuk organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908, mendirikan Indonesia Study Club atau ISC pada 1924. Menjadi pemimpin Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI, menjadi Ketua Partai Indonesia Raya pada tahun 1930. Yang ketiga, HOS Cokroaminoto memulai karir politik sebagai pengerah praja pada 1902 sampai 1905. Aktif dalam organisasi Serikat Islam atau SI sejak 1912. Aktif sebagai anggota Volksraad atau Dewan Rakyat sejak 1918. Aktivitasnya di Volksraad sangat menyudutkan pemerintahan Belanda. Akibatnya, HOS Cokroaminoto ditahan pada 1920 dan bebas pada 1922, mempelopori terbitnya surat kabar Fajar Asia. Yang keempat, Ki Hajar Dewantara. Aktif dalam dunia jurnalis, politik, dan sebagai pendidik. Pernah bekerja di berbagai surat kabar ternama di Indonesia seperti Sedyotomo, Medan Java, The Express, Otesan Hindia, Koem Muda, Tejaca Timur, dan Poisara. Aktif dalam organisasi Budi Utomo di seksi propaganda. Mempelopori terbentuknya Idich Party bersama EFE, Dowes, Dekker, dan Cipto Mangunkusumo pada 1912. Mendirikan National Underwich Institute Taman Nasional atau Perguruan Nasional Taman Siswa pada 3 Juli 1922. Yang kelima, Soekarno membentuk Algemeen Study Club di Bandung 1926. Mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927. Berpidato membangkitkan semangat rakyat untuk mendapat kemerdekaan. Akibatnya, Soekarno ditangkap pemerintah kolonial Belanda dan ditahan di penjara Sukamiskin. Menyampaikan pidato pembelaan berjudul Indonesia Menggugat di depan pengadilan kolonial di Bandung pada Desember 1930. Pada 1934, Soekarno mendapat hukuman pengasingan ke Pulau Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. Soekarno dibuang di Pulau Ende hingga 1938. Yang keenam, Muhammad Hatta. Aktif dalam organisasi pemuda Jong Sumatranen Bon. Menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia atau PI. Di bawah kepemimpinan Hatta, kegiatan PI lebih fokus pada perkembangan pergerakan di Indonesia dengan cara memberikan komentar melalui media, membuat tulisan yang menganjurkan rakyat agar berjuang mencapai kemerdekaan. Tulisan-tulisan tersebut dimuat dalam majalah Indonesia Merdeka. Mendirikan PNI baru bersama Sultan Syahrir. Yang ketujuh, Cipto Mangunkusumo membuat tulisan-tulisan yang menggambarkan keadaan rakyat pada masa kolonial Belanda melalui surat kabar The Locomotive dan Batavia's News Blend bersama dengan EFE, Dowes, Dekker, dan Ki Hajar Dewantara. Mendirikan Indich Party untuk mencapai Indonesia Merdeka. Yang kedelapan, Agus Salim. Kiprah Agus Salim pada masa pergerakan nasional dimulai dalam bergabung dalam Serikat Islam atau SI pada 1915. Dalam organisasi SI, ia berperan penting dalam upaya pembersihan SI dari ideologi komunis. Pada 1921, Agus Salim menjadi anggota Volksraad. Pada 1925, Agus Salim membentuk Jong Islamretan Bon
Yang ke-9 Muhammad Yamin. Beliau memulai karir sebagai seorang penulis pada tahun 1920-an. Keterlibatannya dalam bidang politik berawal karena Muhammad Yamin bergabung dengan Jong Sumatran Bond. Muhammad Yamin mengemukakan gagasan tentang persatuan Indonesia. Menurut Muhammad Yamin, salah satu alat persatuan adalah bahasa. Dalam Kongres Pemuda pada 27-28 Oktober 1928, Muhammad Yamin berperan penting merumuskan Ikrar Pemuda, Sumpah Pemuda. Yang ke-10 Muhammad Husni Tamrin. Beliau memimpin organisasi kaum Betawi, aktif dalam Gemeentraad atau Dewan Kota Batavia. Melalui Volksraad mengkritik kebijakan pemerintah kolonial yang dianggapnya lebih mengutamakan kepentingan golongan Eropa tanpa melihat kondisi rakyat pribumi. Mendirikan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Selanjutnya, tokoh perjuangan pada masa pendudukan Jepang. Pertama, Ki Haji Zainal Mustafa memimpin perlawanan rakyat Singaparna terhadap pendudukan Jepang. Faktor yang mendorong Ki Haji Zainal Mustafa memimpin perlawanan terhadap Jepang sebagai berikut. Pertama, kebijakan Romusa. Yang kedua, perampasan padi dan barang-barang milik rakyat. Dan yang terakhir, penerapan kebijakan Sikerei. Yang kedua, Tengku Abdul Jalil. Beliau memimpin perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang, melakukan dakwah yang menentang budaya Jepang dan penindasan terhadap rakyat, menanamkan semangat patriotisme di kalangan pemuda dan para santri. Yang ketiga, Rumkorem memimpin perlawanan terhadap pendudukan Jepang di Papua, melawan pasukan Jepang dengan gerakan Koreri yang berpusat di Biak, menggunakan strategi perang gerilya. Jepang tidak mampu bertahan menghadapi pada perjuangan Papua. Pasukan Jepang memilih meninggalkan Biak. Yang keempat, Supriyadi. Supriyadi memiliki peran besar dalam memimpin pemberontakan Peta di Blitar melawan Jepang. Pada dini hari tanggal 14 Februari 1945, Supriyadi memimpin pasukan Peta menyerang gedung Kempetai dan rumah Sidokan Pelatih. Pemberontakan berakhir setelah Jepang menangkap para pemimpin pemberontak. Sementara itu, keberadaan Supriyadi tak diketahui sampai sekarang. Yang kelima, Silas Papare berjuang mengusir Jepang dari wilayah Papua. Ia bekerja sama dengan pasukan sekutu yang datang di Hollandoa, sekarang bernama Jayapura, pada April 1944. Yang keenam, Rajiman Widyodiningrat. Ia menjadi anggota Chosakai atau Dewan Pertimbangan Daerah di Madiun. Menjadi anggota Chousangi-in atau Dewan Pertimbangan Pusat. Menjadi anggota Majelis Perkembangan Putra dan menjadi ketua BPU-PKI. Yang ketujuh, Sultan Syahrir. Sultan Syahrir merupakan tokoh pemuda pertama yang mengetahui berita kekalahan Jepang melalui media radio. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.